Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh banyak. Dan nikmat awal, nikmat mata, sampai nikmat kaki, itu semua nikmat dari Allah. Allah juga memberikan kepada kita nikmat hidup dan juga insya Allah nikmat husnul khotimah. Yang kedua, salawat beriringkan salam berhadiahkan iman. Mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena siapapun yang cinta sama Nabi Muhammad, maka nanti akan jumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan bahagia. Dan Rasulullah SAW juga telah membawa kita dari jalan kebodohan menuju jalan kebahagiaan, dari jalan kegelapan menuju jalan cahaya terang benderang seperti sekarang ini. Ma'asyiral hadirin, izinkan saya pada kali ini menyampaikan tentang 3 penyebab orang melakukan maksiat di bulan Ramadan. Kita mungkin pernah mendengar di dalam hadis yang disebutkan, yang saya kutip juga dalam kitab Maqasid Shaum yang dikarang oleh Al-Imam Izzuddin Abdussalam. Beliau menjelaskan, mengutip hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidati syayatin." Ketika masuk bulan Ramadan, terbuka pintu surga. Yang kita tahu surga ini ada banyak. 8 pintu surga terbuka bagi orang yang berpuasa. Tertutup pintu neraka. Pintu neraka Allah tutup khusus di bulan Ramadan dan dibelenggu syaitan. Masalah hadirin, syaitan, jin, iblis, makhluk yang berbeda. Walaupun kita tahu keturunan yang sama, tapi dalam kajian ini, syaitan di bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dalam beramal di bulan Ramadan lebih mudah. Tapi masalah hadirin, banyak juga kita melihat orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang di bulan Ramadan yang berpuasa, tapi juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Padahal syaitan di penjara, syaitan dikurung. Ada 3 sebab. Yang pertama, nafsu. Nafsu ini tidak bisa dihilangkan. Allah sebutkan dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu ghadabiyah. Maka nafsu-nafsu ini tidak bisa kita hilangkan. Dia hanya bisa kita kendalikan. Kadang-kadang kita dalam berpuasa tapi memiliki tidak sabar dengan berbuka puasa, maka terkadang kita melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita semangat kali untuk berbuka, kita beli banyak makanan, akhirnya mubazir. Padahal sikit kalau kita bacakan bismillah ketika berbuka, kemudian kita minum air putih, itu lebih nikmat dan lebih mudah untuk kita beribadah seperti maghrib, isya, dan tarawih. Yang kedua, penyebab orang maksiat di bulan Ramadan adalah jin. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin ini ada namanya qarin, yang suka bicara-bicarai kita, cakap dengan kita. Kadang-kadang kita di kamar menghayal, di bulan puasa menghayal, sehingga kita terikut kata-kata dia. Sehingga kita kadang-kadang dalam puasa ini ada muncul nggak sabar, muncul nggak enak, muncul nggak suka sama orang. Puasa tapi kita dendam sama orang. Puasa tapi kita gampang emosi, karena kita pelihara tadi dia. Bagaimana cara peliharanya? Makan nggak baca bismillah. Kemudian kita terkadang dalam hal rezeki selalu iri, hasad kepada orang lain. Ini juga dorongan dari jin kafir. Dan yang ketiga, penyebab orang bermaksiat di bulan Ramadan adalah karena kebiasaan atau habit. Syaitan memang dipenjara 1 bulan Ramadan ini, tapi dia sudah melatih kita selama 11 bulan. Dilatih kita untuk senantiasa berbuat yang gak baik.
11 bulan dilatih, kemudian dia dipenjara di bulan Ramadan. Agaknya kalau kita belum kuat iman kita, kita pun terjerumus. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak sholat karena sudah dilatih, sering bangun telat subuh. Berapa banyak orang yang lupa bilangan rakaat dalam sholat karena dilatih untuk suka sholatnya masbuk, sholatnya sendiri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir juga, kebiasaan-kebiasaan yang kita buat. Kita sudah biasa dengan HP, dengan game, sehingga kita masuk Ramadan pun tidak bisa lepas dengan habit kebiasaan tadi. Bagaimana cara kita supaya menangkal 3 ini? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agaknya ayat ini mengindikasikan kepada kita supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan untuk Allah dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja para hadirin HDN yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.